Selamat sore teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Om Loni. Salam pramuka untuk kakak-kakak dan adik-adik anggota pramuka semuanya. Video kali ini akan membahas tentang pembina pramuka, karena sesuai dengan bidang yang saya miliki. Pembina pramuka tidak hanya sekedar datang memberi materi lalu pulang, tetapi pembina pramuka harus tahu cara mendidik adik-adik dengan prinsip dasar dan metode kepramukaan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa, agar dapat menjadikan adik-adik semua berkepribadian dan berwatak luhur, serta tinggi mental, moral, budi pekerti, dan kuat keyakinan beragamanya, sehingga sesuai dengan cita-cita gerakan pramuka. Baden-Powell sebagai penemu sistem pendidikan kepanduan atau yang sering kita kenal dengan istilah kepramukaan, telah menyusun prinsip-prinsip dasar dan metode kepanduan, lalu menggunakannya untuk membina generasi muda melalui pendidikan kepanduan. Beberapa prinsip itu didasarkan pada kegiatan anak atau remaja sehari-hari. Prinsip dasar dan metode kepramukaan itu harus diterapkan secara menyeluruh. Bila sebagian dari prinsip itu dihilangkan, maka organisasi itu bukan lagi gerakan pendidikan kepanduan. Prinsip dasar kepramukaan berisi 4 poin. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kepedulian terhadap bangsa dan tanah air, sesama hidup dan alam seisinya. Poin ketiga, kepedulian terhadap diri pribadinya. Kemudian poin keempat, atau poin yang terakhir, ketaatan kepada kode kehormatan pramuka. Prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup seorang anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuhkan melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadinya dengan dibantu oleh pembina, sehingga pelaksanaan dan pengamalannya dilakukan dengan penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral, baik sebagai pribadi maupun anggota masyarakat. Sedangkan metode kepramukaan merupakan cara belajar progresif. Metode kepramukaan berisi 8 poin. Yang pertama adalah pengamalan kode kehormatan pramuka. Yang kedua, belajar sambil melakukan. Yang ketiga, sistem berkelompok. Yang keempat, kegiatan yang menantang dan meningkat serta mengandung pendidikan yang sesuai dengan perkembangan rohani dan jasmani peserta didik. Yang kelima, kegiatan di alam terbuka. Yang keenam, sistem tanda kecakapan. Yang ketujuh, sistem satuan terpisah untuk anggota putra dan putri. Yang nomor 8 atau yang nomor terakhir, sistem among atau kehadiran orang dewasa. Metode kepramukaan pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar kepramukaan. Keterkaitan itu terletak pada pelaksanaan kode kehormatan. Metode kepramukaan juga digunakan sebagai suatu sistem yang terdiri atas unsur-unsur yang merupakan subsistem terpadu dan terkait, yang tiap unsurnya mempunyai fungsi pendidikan yang spesifik dan saling memperkuat serta menunjang tercapainya tujuan. Sedangkan kode kehormatan pramuka terdiri atas janji yang disebut satya dan ketentuan moral yang disebut dharma, merupakan satu unsur dari metode kepramukaan dan alat pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan. Jadi kesimpulannya adalah
Pembina pramuka harus memegang teguh namanya prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan dalam membina adik-adik anggota pramuka. Itulah tadi pembahasan tentang pembina pramuka. Semoga kakak-kakak pembina pramuka dimanapun saja tetap diberi kesehatan, semangat membina untuk adik-adik agar adik-adik semuanya mengerti tentang kepramukaan. Salam pramuka, salam seduluran, sekian dari saya.